demi Allah, demi Rasulullah, waktu itu saya katakan, kalau saya terima uang itu, sama saja saya meminum darah anak saya. Ada nggak sih informasi yang publik belum tahu, Pak? Setelah kejadian itu Bapak mencari keadilan, Betul. tapi ada nggak yang kemudian membujuk-bujuk Bapak, sudahlah, hentikan, Ada ya. akan ada kompensasi gitu misalnya? Saya nggak tahu nih, saya mau tanya aja. Bukan hanya kompensasi ya, justru ada yang datang, beberapa orang datang. Itu malam sekitar jam 10. Setelah kejadian. Ya udah beberapa bulan lah. Oh, beberapa bulan setelah itu. Cuma sebelum sidang MK diputuskan. Oh iya. Persisnya sebelum sidang MK diputuskan. Sebelum sidang MK diputuskan ada orang datang. Ada orang datang. Orang itu adalah? Orang itu ya mengaku sebagai dari orangnya Prabowo lah. Mengaku orangnya Pak Prabowo. Tapi Bapak masih ingat orangnya? Masih ingat. Masih ingat mukanya, masih ingat namanya? Masih ingat nama dan wajahnya. Masih ingat saya. Bisikin dulu ke saya, Pak. Nanti kita akan beritahukan nama orangnya, tapi inisialnya saja. Atau kasih tahu ke saya nanti biar saya ngomong. Setelah itu saya obrolin ke Pak Gis. Terus, tapi inisialnya apa, nama hurufnya? I. Ya. Serius, Pak? I gede, I kecil? I besar. Dia ngomong apa, Pak? Jadi dia datang ke rumah, bahwasannya mengatakan bahwasannya Pak Prabowo ini dalam keadaan tertekan. Oh, begitu. Jadi bahasanya seperti itu, bahwasannya Pak Prabowo dalam keadaan tertekan, diharapkan Bapak untuk tidak menuntut terlebih dahulu. Gitu, tentang kematian Harun Al-Rashid. Lalu saya bilang, apa hubungannya nih? Itu Pak Prabowo dengan sidang MK, dengan saya, dengan Harun. Jadi ya katanya sih supaya tidak menuntut lah Pak, terlebih dahulu sebelum sidang MK diputuskan gitu. Jadi Bapak diharapkan untuk menerima sejumlah uang. Uang itu nilainya 200 juta. 200 juta. Ya. Jadi Bapak diminta untuk tidak menuntut. Betul. Maksudnya menuntut itu membuat pernyataan untuk mencari keadilan seperti itu mungkin, Pak? Iya, seperti itu. Dan itu beberapa hari sebelum putusan MK. Ya, betul. Dan alasannya Pak Prabowo tertekan pada saat itu. Betul. Alasannya begitu ya, menurut orang itu ya. Itu. Bahasanya seperti itulah. Dan untuk itu Bapak dikasih apa di tadi? Uang 200 juta gitu. 200 juta itu untuk apa uang sebanyak itu? Untuk sementara tidak menuntut, bahasanya kan seperti itu. Untuk sementara tidak menuntut sebelum sidang MK diputuskan. Karena Pak Prabowo ini dalam keadaan tertekan, seperti itu bahasanya. Gitu. Itu kan yang jadi korban bukan hanya almarhum Harun ya. Betul. Ada lagi banyak korban yang lain. Betul. Bapak berkomunikasi dengan mereka? Tidak ada sih. Tidak berkomunikasi dengan mereka. Apakah mereka datang itu orang tuanya korban-korban itu ada yang datang nggak? Ya ada. Setelah saya tidak menerima karena tidak mau menerima karena saya tanya apa konsekuensinya kalau saya menerima uang itu. Katanya saya harus menandatangani surat di atas materai. Namun kan saya tanya dulu seperti apa suratnya gitu. Namun bahasanya dia akan keluarkan kalau Bapak menyetujui gitu dengan menerima uang ini gitu. Setuju dulu baru dikeluarin suratnya, tanda tangani baru. Jadi belum boleh dibaca tuh surat. Belum boleh dibaca. Namun dia memberikan HP-nya yang sudah ada foto surat itu. Apa isinya HP itu? Ini yang ngasih HP itu siapa? Yang ngasih baca? Ya orang yang datang itu. Salah satu dari orang tua dari korban itu. Bukan. Bukan orang tua korban. Oh, bukan. Mereka itu orang yang jadi perantara itulah. Perantara lah itu. Terus dia keluarin itu isi pernyataannya itu. Betul. Yang Bapak baca apa di situ? Dia berikanlah handphonenya kepada saya, lalu saya baca dalam handphone itu bahwasannya surat itu akan ditunjukkan kepada Bapak Prabowo. Itu bahwasannya saya orang tua dari almarhum Al-Rashid tidak akan menuntut atas pembunuhan strip garis miring kematian anak saya. Oh gitu isinya. Bahasanya. Lalu ya saya sedikit agak kesel ya, lalu saya agak sedikit melempar
HP-nya, lalu saya tunjuk, Bapak ini orang pintar, saya ini orang bodoh. Gitu. Tapi saya tidak bisa dibohongi, saya bilang gitu. Bapak baca kembali surat itu. Apakah ada kata-kata sementara di situ? Sedangkan yang Bapak katakan itu kan tadi cari keadilan dulu. Sementara sebelum sidang MK diputuskan, Bapak diharapkan tidak menuntut terlebih dahulu. Kan kata-kata itu sementara, tapi di dalam surat itu tidak ada kata sementara. Artinya kalau saya tanda tangan nih, selesai sudah, saya tidak bakal bisa menuntut kembali, kan seperti itu. Akhirnya mereka dengan kecewa dan akhirnya mereka mungkin Bapak merasa kurang kali 200 juta. Saya ini tidak menjual nyawa anak saya. Saya tidak menjual perjuangan anak saya. Dan Bapak